Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jagat di sini dan kali ini saya mau menjelaskan tentang CCNA ataupun bisa dilihat di title videonya yaitu Introducing to Cisco. Oke, di video ini merangkum tentang bagaimana saya akan menjelaskan ke kalian apa itu Cisco, sejarah Cisco, sejarah track sertifikasi Cisco, hingga apa sih isi Cisco itu ada apa aja sih isi Cisco itu. Bahkan saya bakal jelaskan tentang CCNA lebih dalam sedikit ya. Jadi bisa dilihat di paragraf pertama, CCNA adalah sertifikasi berstandar internasional yang mencakup hal dasar yang dari Cisco. Ya, jadi di Cisco ini pasti kita kalau mau belajar pasti hal dasar dulu ya. Jadi kalau misalkan mau melanjut ke tingkat yang lebih tinggi atau profesional, kita harus belajar yang dasar dulu. Jadi CCNA ini ibarat kita ngerangkum seluruh hal yang mendasar di CCNA di Cisco, seperti bagaimana cara routing, bagaimana cara mendapatkan IP, apa aja sih, gimana sih cara nyalain router, gimana gimana cara menaruh password di router dan lain-lain. Nah, dari CCNA ini berada di track sertifikasi Cisco yang termasuk mendasar. Ya, benar sekali. Walaupun CCNA ini digadang-gadang sebagai sertifikasi yang berharga di dunia networking seperti kualifikasi utamanya, tapi CCNA ini masih dalam sertifikasi track level yang rendah loh, level yang awal. Bahkan menyentuh entry level. Jadi pada dahulu Cisco tidak hanya Cisco Certified Academy ya. Yang kita tahu sekarang CCNA tuh yang kita tahu sekarang tuh hanya satu sertifikasi saja seperti CCNA. Udah itu aja. Nama saya Jakarta Dewa, lalu saya dapat apa CCNA, udah itu aja. Namun dulu ada namanya CCNA Enterprise, CCNA Data Center, CCNA Cyber Ops dan lain-lain. Jadi kalau dulu CCNA kalau mau milih yang lain seperti kalau mau yang lain bisa milih kita. Misalkan saya mau jadi CCNA data center ataupun CCNA cyber ops dan lain-lain, itu bisa. Namun sekarang enggak, sekarang digabung semuanya, digeneralisasikan, jadi kita bisa belajar data center, cyber ops, enterprise secara bersamaan dan lain-lain. Lalu sekarang sertifikasi CCNA sudah digolongkan ke dalam satu grouping. Ya betul sekali, yang seperti saya bilang tadi, CCNA ini sekarang menjadi satu sertifikasi general yang mendasar, yang mencakup seluruh ilmu dasar yang terdapat dalam sebuah sertifikasi. Ya, betul. Jadi dulu ada beberapa level CCNA, sekarang udah digabung jadi satu CCNA itu udah mencakup semua level yang ada. Namun masih ingat teman-teman, namun masih di entry level. Jadi jangan, kalau udah punya CCNA jangan berbesar hati dulu. Kita harus tetap rendah hati, tetap ilmu padi. Next, CCNP tidak seperti CCNA yang lebih padat dalam sebuah sertifikasi, melainkan CCNP terbagi menjadi beberapa sertifikasi seperti CCNP Enterprise, CCNP Service Provider, CCNP Security dan lain-lain. Jadi ada tingkatan di atas CCNA, yaitu di atas Cisco Certificate Network Associate. Di atasnya itu adalah Network Professional. Jadi CCNP Network Professional. Jadi dia tidak seperti CCNA yang merupakan sebuah grouping sertifikasi satu, namun ada banyak. Yang seperti saya bilang tadi, dulu CCNA ada banyak, sekarang ada satu doang. Namun kalau CCNP ada banyak. Ada enterprise yang ngajarin cara routing, ada service provider yang ngajarin cara membuka ISP dan lain-lain. Ada CCNP security yang ngajarin kita tentang menjaga firewall, membuat firewall dan membuat rule firewall dan lain-lain. Seseorang bisa dibilang sebagai seorang profesional di CCNP dengan menyelesaikan 2 exam yang mencakup konsentrasi dan juga exam course, main exam. Untuk mendapatkan sertifikasi CCNP kita harus menyelesaikan 2 exam tersebut. Ya betul sekali. Jadi kalau di CCNA yang kita tahu kita hanya perlu menyelesaikan satu ujian, yaitu ujian tulis ya enggak. Namun enggak di CCNP. Di CCNP itu ada 2 exam yang terbagi dan dua-duanya itu harus dibayar secara terpisah. Jadi kalau misalnya kita udah bayar konsentrasinya, kita belum bayar main course-nya, kita belum bisa unlock CCNP. Namun kalau kita udah kelarin dua-duanya, kita bisa unlock CCNP kita. Dan juga CCNP itu terbagi menjadi banyak hal juga. Jadi agak ribet nih. Kita harus milih jalur kita. Jadi kalau misalkan jadi konsentrasi dan juga exam course ya, jadi juga main course, main exam. Harus diingat teman-teman kalau mau exam CCNP. CCIE pun sama seperti CCNP. Sertifikasi tersebut memiliki berbagai jenis seperti CCIE Enterprise, Data Center, dan masih banyak lagi. CCIE akan disediakan satu ujian dalam satu lab untuk mendapat sertifikasi. Ya sama seperti CCNP, namun beda dikit. Kalau CCIE itu tingkatan di atasnya, yaitu interregioner
ataupun di atasnya CCNP profesional. Jadi kalau misalkan CCNP kita harus CCIA kita harus ikut juga ujiannya, ada ujiannya, ada juga ujian lab, ujian tulis. Dan juga dulu zaman tahun belasan, kalau nggak salah tahun 2011 apa gimana itu. Dulu kalau mau ujian CCIA harus keluar negeri dulu karena di Indonesia belum ada. Habis itu harus bayar labnya beda dan juga ujian tulisnya beda. Biasanya dulu harga labnya 20 juta, ujian tulis 22 juta. Karena sertifikasi CIA termasuk yang mahal banget dan juga yang sangat berharga, paling berharga di dunia Cisco. Nah, kalau mau teman-teman mau lihat gambaran jelasnya tentang CCNA Cisco Tracking Certification Tracking seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini dulu CCNA tuh ini ada CCNA wireless, CCNA security, CCNA routing switching, CCNA kolaborasi, CCNA data center, cloud dan service provider. Dan juga ada CCNC ataupun entry level. Namun kalau udah masuk ke CCNA artinya masuk ke associate. Ini dulu segini, cuman sekarang digabung semuanya dijadiin satu, yaitu CCNA. Namun kalau mau naik ke tingkat yang lebih tinggi, nah contoh kita mau ambil jurusan CCNP Enterprise ataupun CCNP Data Center ataupun CCNP Cloud, kita harus pilih. Dan juga setiap satu jurusan ini harus menyelesaikan 2 exam, yaitu main dan konsentrasi. Kalau udah naik ke CCNP, kita boleh CCNP. Contoh saya ambil jurusan routing switching, saya mau naik lagi ke routing switching and CCIE. Jadi kita juga harus ngeluarin kocek lagi, ngerogoh kocek untuk membayar exam, lab dan juga ujian tulis. Dan juga itu harganya sangat fantastis dan juga mahal. Seperti ini certification tracking dari Cisco sendiri. Namun kelebihan Cisco dibandingkan vendor-vendor yang lain yaitu contoh Mikrotik. Saya kalau misalkan mau MTCRE atau MTSINE di sertifikasi tingkat menengah ataupun tingkat tinggi, saya kalau mau daftar situ, akun saya tuh harus punya MTSNA dulu ataupun sertifikasi sebelumnya biar mendukung sertifikasi yang atasnya dulu, atasnya juga. Cuman kalau Cisco enggak. Kalau kita mau ujian langsung ke CCIE Enterprise bisa langsung aja kita ujian. Jadi nggak perlu kita unlock ke CCNA enggak. Yang penting kita punya ilmunya, kita langsung ujian nggak apa-apa. Mungkin sekian penjelasan tentang pengenalan Cisco dan Cisco Certification Tracking dari saya. Saya mohon maaf jika salah kata apapun, kata-kata yang kurang jelas. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.